نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Hadirin tuan-tuan yang mulia, majelis kajian Sirah An-Nabawiyah yang mudah-mudahan dengan berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan keagungan beliau Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan semua urusan kita dimudahkan olehnya, diberikan likulli hammin makhraja. Setiap kesulitan diberikan solusi, setiap kesedihan digantikan dengan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rizki min haitsu la yahtasib, yang ianya rizki-rizki yang kita tidak tahu daripada mana ia didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah keinginan kita bi barakati wa bi syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mabakhis, pembahasan berikutnya adalah kelanjutan daripada pembahasan pada pekan yang sudah berlalu, masih berkaitan dengan at-tajhiz, persiapan daripada pemakaman jasad yang paling mulia, yaitu jasadun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mubarak. Pagi hari ini kita akan membahas takfinu jasadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu keterangan-keterangan yang berkaitan dengan mengkafani daripada jasad yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-awwal, yang pertama, sifatul kafani. Seperti apa cara mengkafani jasad yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seperti apa bahan kainnya. Wa tafaqa'al ulama minal mu'arrikhina. Para ulama ahli sejarah sepakat bahwasanya lamma furiga min ghusli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuffina alaihi as-salatu wassalamu fi thalathati abwabin bidin laisa fiha qamisun wala imamatun. Setelah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, jasad beliau yang mulia selesai dimandikan oleh orang-orang yang bertugas memandikan di bawah kendali kepemimpinan Ali bin Abi Thalib yang memimpin prosesi pemandian daripada jasad yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah selesai dimandikan tuan-tuan yang mulia, maka jasad Nabi kemudian diletakkan kembali untuk dikafani. Lamma furigo, setelah selesai daripada dimandikan, maka kuffina alaihi as-salatu wassalam, Nabi dikafani di atas 3 lembar, salah satu lafaif. Jadi ala salasati abwabin bidin laisa fiha qamisun wala imamatun. Sepakat para ulama ahli hadis, karena sahih semua yang menjelaskan mengenai masalah jumlah lembar kain yang dihitung untuk mengkafani jasadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ini 3 lembar, Pak. 3 kain. Jadi 3 lembar sebagai kain yang dijadikan untuk mengkafani jasadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak ada laisa fiha qamisun wala imamatun. Dan para sahabat tidak membuatkan gamis atau imamah. Kadang kalau kita mengkafani saudara-saudara kita yang sudah mendahulu kita, mungkin antara sebagian saudara-saudara kita imam masjid atau penghulu yang mengurusin masalah jenazah, ada sebagian jenazah itu dikafani dengan ditambahkan ziyadah. Jadi dimasukkan di kain di lehernya, kemudian ditutup, ini sebagai imamah. Ada yang sebagian menggunakan izar, jadi dimasukkan dari bawah, itu hanya sekedar dari bainas surah warukbah,
di antara lutut, terus kemudian baru ditutup dengan 3 kain. Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun jasad beliau Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam sepakat para ulama, beliau dikafani dengan 3 lembar kain tanpa tambahan gamis ataupun tanpa memakai imamah. Wa amal qamis, apa sih yang dimaksud gamis? Kama qala al ulama, huwa as-saubul ladzi yasturu ma'dhamal badani, yaitu satu bentuk baju yang dipakai untuk menutupi seluruh anggota badan. Ini gamis, Pak. Jadi hari ini saya tidak pakai gamis. Gamis itu dari ketika dipakai dari atas pundak ini ke bawah, jadi terusan gitu, itu gamis. Dan Nabi tidak diberikan gamis ketika beliau dikafani. Jadi itu yang dimaksud al-qamis, as-saubul ladzi yasturu ma'dhamal badan. Jadi semua anggota badan ini ditutup, itu berarti dia dimaksud adalah gamis. Baik, hadis yang kedua. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah yang mulia, istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah meridhoinya, radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan atau bercerita menjelaskan satu riwayat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufina fi thalathati athwab, bahwa sesungguhnya Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam kufina itu dikafani fi thalathati athwabin yamaniyatin bidin sahuliyatin min kursufin laisa fihna qamisun wala imamatun. Al-Imam Al-Bukhari mengeluarkan hadis ini ke 1264 dalam kitab Jami' Sahih Al-Bukhari, Imam Muslim 41 dalam kitab Jami' Sahih Muslim, bahwasanya Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dikafani di atas 3 lembar kain, yang mana kain ini aswabin yamaniyatin, yaitu kain Yaman, satu bahan kain yang ditenun dari negeri Yaman, baidin yang warnanya putih, sahuliyah bi fathi sini aw dhammiha wal fathu al asyaru wa huwa riwayatul aktsarina. Qala Ibnul Arabi, yang dimaksud sahuliyah itu hiya siyabun bidun naqiyah la takunu ila minal qutni, yaitu satu bahan baju yang putih naqiyah, tidak ada warna selain warna putih. Jadi dia tidak ada campuran warna selain putih, la takunu illa minal kutin, dan yang mana ia terbuat dari bahan katun, Pak. Jadi Nabi SAW bahan kain beliau yang digunakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum untuk bahan jenis katun yang ditenun dari negeri Yaman. Maka dikatakan sahuliyatin munkursufin, mana al-kutnu ay katun. Dalam kitab An-Nihayah Al-Imam Ibnu Asir juz 4 halaman 163. Dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim atau Al-Imam Abu Zakaria bin Sharaf An-Nawawi juz 7 halaman 7, beliau menjelaskan as-sahuliyah, kain yang dinisbatkan pada sahuliyah ini dinisbatkan ila qaryatin bil Yaman tu'malu fiha, yang mana orang Yaman, orang sahuliyah ini yang profesi, yang mereka punya satu aktivitas, yaitu menenun atau memintal benang kemudian ditenun menjadi kain yang namanya kain ini kain sahuliyah, atau kain yang berwarna putih berbahan katun yang tidak ada campuran warna selain ianya hanya warna putih. Dan itulah yang dijadikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum untuk mengkafani jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis ini dikuatkan dengan hadis dari jalur Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa Nabi dikafani dengan kain katun dan kenapa Nabi dikafani dengan kain putih? Sayyidina Abdullah ibnu Abbas pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min siyabikumul bayat. Nabi pernah bersabda, pakailah olehmu dari pakaian kalian yang berwarna putih. Fa innaha min khairis siyabikum, karena sesungguhnya warna putih adalah sebaik-baik pakaian, sebaik-baik warna yang ada pada baju, warna baju kalian. Wa kafinu fiha mautakum, Nabi berwasiat, dan kafanilah, bungkuslah, tutuplah
oleh kalian mayat-mayat yang ada di antara kalian dengan kain warna putih tadi. Jadi kenapa Nabi SAW beliau dikafani dengan kain warna putih? Ini termasuk realisasi oleh para sahabat tentang beliau yang pernah bersabda, yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi memang menyukai warna putih, dan beliau mengatakan fa innaha min khairis siyabikum, dan warna putih itu adalah sebaik-baik warna di antara warna baju-baju yang ada pada diri kalian. Wa kafinu fiha mautakum, dan bungkuslah, kafanilah oleh kalian mayat-mayat yang ada di antara kalian atau saudara-saudara kalian yang meninggal sebelum dikuburkan, maka kafanilah mereka dengan kain warna putih. Akan tetapi para ulama sepakat, seperti keterangan dalam kitab Fiqh Sunnah Syekh Said Sabiq dan beberapa ulama yang lain mengatakan, dan tidak mengikat, artinya warna putih ini adalah sunnah, mustahab, laisa minal wajibah, bukan wajib. Akan tetapi ketika ada seseorang, ketika seseorang meninggal kemudian lam yujad, tidak dijumpai satu kain yang warnanya putih, maka diperbolehkan dengan kain bentuk warna manapun, maka diperbolehkan, karena tujuan mengkafani itu adalah satrul mayyit. Jadi hakikat mengkafani itu satru jasadil mayyit, yaitu menutupi tubuh mayit. Jadi kalau tujuan natijah, tujuan daripada mengkafani itu sudah terpenuhi, maka sahlah fardu kifayahnya, walaupun dia ditutup bukan dengan kain putih. Tetapi kalau ada kain putih, maka kain putih adalah lebih utama. Tetapi kalau ada orang berwasiat minta dikafani selain kain putih, maka sebaiknya wasiat seperti itu tidak perlu ditunaikan, Pak, karena ia muhalafatus sunnah. Umpamanya ada seorang tua, nah ntar kalau bapak meninggal nih, bapak ini dari dulu suka batik Solo, itu paling suka bapak kalau pakai. Nanti abah kalau meninggal, kau kafani abah dengan kain sarung atau kain jarit batik Solo, jangan diikutin, Pak, walaupun itu wasiat. Kenapa tidak wajib diikutin? Karena ia mukhalafatus sunnah, menyelisih apa yang telah diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau seandainya lam yujad, tidak ada kain selain kain yang berwarna hijau atau kuning atau merah, yang ianya yang dipakai untuk membungkus seorang mayit, maka hendaknya mana-mana kain, maka para ulama membolehkan. Dalam hal ini bisa kita lihat dalam kitab, yaitu di Kitabul Janaiz, yang menjelaskan tentang bagaimana tasarrufutul mayyit, bagaimana seseorang menyelenggarakan pengurusan yaitu jenazah. Baik, hadis ini Al-Imam Abu Dawud mengeluarkan dalam kitab hadis ke-3878. Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah, kemudian Imam Ahmad dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis yang saya sampaikan dari Abdullah bin Abbas mengenai perintah mengkafani dengan kain putih, maka beliau katakan wa hadza hadisun hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Dan Al-Imam An-Nawawi mensahihkan hadis ini dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab juz 7 halaman 215. Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Irsatul Faqih juz 1 315, dan beliau mengatakan wa amma isnadu hadzal hadis ala sarti Muslim. Dan hadis ini syarat-syaratnya memenuhi persyaratan di mana Imam Muslim ketika mensahihkan hadis beliau, walaupun Imam Muslim tidak memasukkan hadis ini ke dalam kitab beliau. Baik, kemudian dari beberapa riwayat dan peristiwa di mana Nabi SAW ada manfaat atau fawaid, faedah matursid atau mayursidu min hadal hadis atau min hadil kisah. Apa yang bisa kita ambil dari riwayat kisah di mana Nabi SAW dikafani? Maka ada dalalah, petunjuk. Yang pertama adalah ala wujufil kafani alal mayyit, yaitu wajibnya mengkafani jika seseorang itu sudah meninggal, Pak. Takfinul mayyiti al muslimi fardu kifayatin bittifaqil fuqaha. Keterangan riwayat-riwayat yang sahih dan Nabi SAW beliau ketika wafat juga dikafani, maka para ulama mengambil satu istimbat hukum bahwasanya takfinul mayyitil muslimi fardu kifayatin,
maka ia mengkafani mayat itu hukumnya fardu kifayah, fardu kifai. Artinya idza fa'alal ba'du saqatat, ketika dikerjakan oleh sebagian kaum muslim yang lain maka yang lain ia gugur kewajibannya. Jadi sepakat para ulama bukan fardu ain tetapi fardu kifayah. Jadi kalau ada mayat jenazah 20 orang laki-laki di situ berkumpul, yang 5 orang sudah mengkafani, maka yang 15 itu sudah tidak wajib lagi, Pak. Jadi nggak perlu yang 20 orang itu ikut masuk uyel-uyelan sampai nggak muat ruangannya. Jadi dikatakan fardu kifayah itu sebagian, ketika sudah ada yang menegakkan maka sakotat, gugurlah kewajiban daripada yang lainnya. Kita lihat Nabi SAW ketika beliau masih hidup, beliau pernah memerintahkan dalam sabda beliau tentang kisah di mana ada seorang sahabat rajulun waqifun bi Arafata, daripada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan satu peristiwa di mana ada seorang sahabat yang ikut naik haji, Pak. Rajulun waqifun bi Arafah. Waktu itu terjadi ketika beliau wukuf di padang Arafah. Idz waqa'a an rohilatihi, yang mana dia terjatuh dari kendaraannya. Sebab terjatuh itu kemudian beliau meninggal, laki-laki ini, Pak. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam agsiluhu bima'in wasidrin. Oleh kalian mandikanlah saudaramu itu yang terjatuh dari kendaraannya. Kemudian setelah kalian selesai memandikan wakafinuhu fi saubaini, maka kafanilah oleh kalian dengan 2 lembar kain. Wa fi ba'dir riwayah, maka ia disebutkan bisaubil ikhrami. Jadi kafani ia dengan kain ikhramnya. Kain ikhram itu kan 2 lembar, Pak. Satu di bawah, terus satunya lagi izar. Izar yang di bawah, kemudian yang satunya lagi selendang di atas. Jadi Nabi memerintahkan orang yang haji tersebut dikafani ala saubaini, di atas 2 lembar kain. Wakafinu fi saubaini. Hadis ini dikatakan oleh para ulama, anna hadza amrun minhu sallallahu alaihi wasallam yadullul amru awal amru yadullu lil wujub. Al-Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam juz 2 halaman 93, ketika menjelaskan hadis ini beliau mengatakan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wakafinuhu fi saubaini yadullu ala ma'nal wujub. Artinya mengkafani mayat itu hukumnya wajib. Nah, kemudian kesepakatan konsensus para ulama dalam kitab Maratibil Ijma', Al-Imam Ibnul Mundzir dan yang lain mengatakan wa naqala al-ijma'u ala dzalik, dan dinukil daripada ijma' kesepakatan para ulama kaqauli al-Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla, Al-Imam Ibnu Hazm Al-Dhahiri, kemudian Al-Imam Ibnu Al-Arabi, Al-Imam Al-Qurtubi, kemudian Al-An-Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhadzab, kemudian Al-Mardawi dalam kitabnya Al-Insaf. Para ulama 4 madzhab besar rata-rata mengatakan bahwasanya mengkafani mayat itu hukumnya adalah fardu wajib. Barang siapa yang tidak melakukannya, mayat itu kemudian tidak dikafani, maka hukumnya semuanya dosa, Pak. Kecuali mayat yang wujudul udri, yang adanya udur sehingga seseorang tidak bisa mengkafaninya, sehingga dikafani sebagaimana keberadaannya. Ini sudah yakhruju anil adah, keluar daripada kebiasaan secara umum. Kalau ada halangan atau perkara yang mencegah al-mani, mungkin mayat itu sudah rusak. Mayat itu orang meninggal dalam kondisi tenggelam, Pak. 1 minggu baru ketemu, naudzubillah min dzalik, diangkat oleh pihak kepolisian. Nah, untuk dimandikan pun sudah tidak bisa, dikafani dengan kain kafan putih pun sudah tidak memungkinkan, la yumkinu. Maka ia dibungkus sebagaimana keberadaan ia bisa dibungkus. Kalau dia tidak bisa dibungkus dengan kain karena sudah rusak, maka ia diperbolehkan dibungkus dengan bahan plastik yang biasanya kita lihat yang kuning itu, Pak. Nah, itu langsung dibungkus saja dengan kain putih, langsung dimakamkan. Apakah ini menyelisih sunnah? Secara umum tidak menyelisih sunnah, karena ya ala wujudil udri atau ad-darurah, adanya udur yang membenarkan ia untuk tidak bisa dikafani secara umum. Sama dengan wujudnya keberadaan corona di akhir ini, banyak orang-orang yang meninggal karena divonis positif, maka mereka tidak bisa dikafani dengan sempurna. Nah, ini maka gugur kewajiban fardu kifayah, karena memang khaufan
ada kekhawatiran yaitu menularnya penyakit itu kepada orang-orang yang menyelenggarakan pengkafanan terhadap mayit tersebut. Baik, sekarang kita masuk kedua. Setelah Nabi SAW selesai dikafani oleh para sahabat-sahabat yang mulia, kemudian para sahabat merencanakan untuk prosesi berikutnya adalah mempersiapkan galian di mana Nabi SAW yang mulia jasad beliau akan dimakamkan. Maka makanu qabri Rasulullah SAW ba'da intahal muslimuna min tajhizin Nabi SAW wa aradu dafnahu. Para sahabat setelah selesai daripada menyiapkan persiapan tajhiz, daripada mulai persiapan memandikan kemudian dikafani sudah selesai, maka jasad Nabi yang mulia SAW sudah selesai dikafani. Wa aradu, para sahabat menghendaki untuk menguburkan jasad yang mulia Rasulullah SAW. Summakhtalafu fi makani dafnihi. Kemudian diredaksi dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah juga disebutkan para sahabat ini berselisih pendapat. Jadi sahabat ini ikhtalafu. Nih, jasad Nabi yang mulia ini mau dikuburkan di mana? Mandi sudah, kafani pun sudah. Nah, sekarang kita tinggal nyiapin nih, mau dikubur di mana jasad Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam ini. Faqala ba'duhum, sebagian para sahabat mengatakan kita bawa ke Baqi. Di sana banyak sahabat-sahabat yang sudah wafat mendahului Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kita bawa ke pemakaman Baqi. Sebagian tidak setuju. Wa qala al-akharuna bal nadfinuhu fi masjidihi. Beliau di masjidnya. Kita kubur Nabi di masjid beliau. Kemudian karena tidak ada ujung selesainya perselisihan ini, wa qad hasamal khilaf Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hina man tudzakiru qaulan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa fi. Sayyidina Abu Bakar yang dari awal diam mendengarkan perselisihan pendapat di kalangan para sahabat, hasama, memotong pembicaraan mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Beliau mengatakan dalam satu riwayat yang lain, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'tu bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi bersabda begini, annahu makubidu nabiyun illa dufina haitsu kubidu. Tidaklah seorang nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali tempat itu adalah tempat di mana ia harus dikuburkan. Ini hadis diriwayatkan dari jalur Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sahabat pada waktu itu, Bapak Ibu, setelah mendengar penjelasan Sayyidina Abu Bakar, langsung farafa'a as-sahabatu radhiyallahu anhum firasya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, langsung tempat tidur Nabi itu diangkat rame-rame. Jadi tempat tidur Nabi diangkat, digeser. Nah, kemudian summa hafaru tahtahu qabron. Terus kemudian para sahabat menggali, menyiapkan galian tepat di bawah tempat tidur di mana Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul itu diwafatkan di atas tempat tidur beliau di kamarnya Sayyidah Aisyah. Nah, dimakamkan juga di bawah tempat tidur beliau. Jadi tempat tidur itu digeser, terus baru digalikan kubur untuk beliau. Summa dakhalal muslimuna jama'atun jama'at liyusallu 'alan nabi duna ayya umman nas. Dalam kitab Dalailun Nubuwah, Al-Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkan satu riwayat, setelah disiapkan galian, maka para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum sebelum Nabi dikebumikan atau dikuburkan, maka para sahabat mensolatkan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'atan atau zumara, bergelombol dan tidak ada yang mengimami. Jadi mereka solat masing-masing. Fadakhala ar-rijal man-nisa summa sibyan. Nah, kemudian Nabi jasad beliau dimakamkan oleh para sahabat. Baik, kemudian hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. An
Abi Bakar radhiyallahu an, beliau dalam satu riwayat pernah mengatakan, maqabadallahu ta'ala nabiyan, tidaklah Allah mengambil nyawa atau ruh seorang nabi illa fil maudhi'il ladzi yuhibbu ayyudfana fihi, kecuali di mana ia di satu tempat yang ia ingin menyukai bahwa tempat itu ingin ia menjadikan satu tempat peristirahatan terakhir beliau. Tidaklah seorang nabi diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di tempat di mana tempat itu yang paling disukai. Dan di antara tempat selain Masjid Nabawi, tempat yang paling disukai oleh Rasulullah SAW itu adalah Baitu Aisyah radhiyallahu anha. Di antara rumah-rumah yang beliau siapkan untuk istri-istri beliau, dan tempat yang paling beliau suka itu Masjid Nabawi di Madinah. Nah, selain masjid, maka ada satu tempat yang beliau sukai, al-maudhi alladhi yuhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat itu adalah Baitu Aisyah radhiyallahu anha, yaitu rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut, dan diwafatkan di situ, dimakamkan di situ. Baik, lima kubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi dafnihi, faqala Abu Bakar sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasitu. Aku pernah mendengar Nabi bersabda yang tidak pernah melupakan sabda tersebut, selalu aku ingat, kata Sayyidina Abu Bakar. Wa qala, apa sabda Nabi itu? Maqabadallahu nabiyan illa fil maudhi'il ladzi yuhibbu ayyudfana fihi. Tidaklah seorang nabi diambil oleh Allah ruhnya kecuali di tempat yang mana ia menyukai tempat itu untuk dikuburkannya. Maka Sayyidina Abu Bakar setelah menyebutkan hadis ini, beliau berkata, adfinuhu fi maudhi'i firasyih. Maka oleh kalian buatlah galian untuk Nabi kita di bawah tempat tidur beliau. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Terus kemudian para ulama yang lain juga meriwayatkan. Baik, kemudian yang terakhir, ketika tempatnya sudah disepakati, Pak, Nabi sudah dimandikan, Nabi sudah dikafani, tempat untuk di mana Nabi dikuburkan itu sudah disepakati, yaitu tahtal firosh, di bawah tempat tidur Nabi. Nah, sekarang pertanyaannya, man hafaro, siapa yang menggalinya, Pak? Kalau tadi sahabat berselisih, ini lama, Pak. Makanya kenapa para ulama sepakat Nabi jasadnya sampai mundur gitu, karena memang banyak proses yang terjadi, perselisihan pendapat di kalangan para sahabat. Mulai ketika mandi, apakah dibuka bajunya, itu sampai tertidur dulu, sebagaimana yang kami sampaikan pada pekan yang lalu. Habis itu sudah selesai mengkafaninya, habis itu menyiapkan kuburnya. Ini mau dikubur di mana? Sahabat berselisih pendapat lagi. Nah, kemudian sekarang siapa yang menggali kuburnya? Ini sahabat berselisih pendapat lagi. Wahtalafa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam biman, siapa ini yang bertugas? Siapa yang punya hak untuk menggali kubur ini? Maka pada waktu itu sepakat para ulama, ada dua laki-laki di Madinah itu tukang gali kubur, Pak. Ada dua orang laki-laki yang memang dikenal orang yang profesinya menggali kubur, maksudnya spesialisasi penggali kubur. Kalau ada penggalian kubur, orang inilah yang memimpin, yang bertanggung jawab. Kalau sekarang kita ini babul khairatnya lah gitu loh, Pak. Nah, yang pertama sahabat Sayyiduna Zaid bin Sahal al-Ansori. Beliau ini Abu Talhah Zaid bin Sahal al-Ansori dikenal oleh para sahabat Sohibul Lahdi. Jadi kalau gali kubur itu modelnya model lahat. Yang kedua Abu Ubaidah bin Jarrah. Wa ama Abu Ubaidah bin Jarrah masyhurun bi sahibi syakki. Beliau ini dikenal dengan kubur yang model asyakku. Asyakku an-nahru, yang lahat itu di, bentar Pak, saya jelaskan. Arada as-sahabatu al-kiram alaihimussalam ayyaghfiru qabran li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menghendaki setelah Nabi selesai dikafani, tempatnya sudah dipastikan, mereka ingin menggali kubur. Wa kana as-Ubaidah bin Jarrah aminu hadil ummati yadrahu ayyaghfiru al-qabru kafafri ahli Makkah. Abu Ubaidah bin Jarrah ini
orang yang kalau menggali kubur ini sebagaimana tradisi di kota Mekah. Orang Mekah kalau menggali kubur itu di tengah, Pak. Asyaku. Jadi buat al-hafrunya itu di tengah. Jadi galian berapa meter, Pak, ke dalam itu? Untuk orang Indonesia biasa berapa? 1,5 ya, kurang lebih. Kalau ukuran kita berdiri sambil begini, nanti ditambahkan berapa jengkal kalau di mazhab Syafi'i. Nah, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah itu kalau buat galian itu di tengah, Pak. Lubang tempat mayatnya itu pas di tengah. Kalau di kampung saya di Pati, semua orang meninggal itu bentuk galiannya di tengah, asyaku. Nah, kalau di sini di Batam, selama saya di Batam belum pernah melihat yang di tengah. Semuanya al-lahat. Jadi kalau liang lahat itu sebetulnya al-lahdu itu yang di pinggir, Pak. Wa kana as-sahabiyyu al-jalil Abu Talhah Zaid bin Sa'al Ansari huwa alladhi yaghfiru al-qabra li ahli Madinah. Dan orang ahli Madinah, penduduk Madinah itu sudah masyhur dikenal kalau menguburkan mayat, bentuk galian kuburnya itu lahat. Nah, seperti apa dia? Huwa asyaku fi janibil qabri. Yang galiannya di tepi sisi kiblat. Nah, kalau kita ini maklum yang ini, Pak. Karena di Batam ini rata-rata orang gali kubur itu lahat. Lahat itu yaitu galian tempat menempatkan mayatnya itu di sisi kiblat. Persis di dindingnya. Jadi gowoannya itu di tepi sebelah kiblat. Janibal qabri. Nah, ini lahat. Jadi sahabat nih bingung nih. Dua orang nih. Ini yang gali siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah atau Abu Talhah Zaid bin Sahal al-Ansori. Kalau kita nyuruh Abu Talhah, pasti galiannya lahat. Kalau kita nyuruh Abu Ubaidah, pasti galiannya di tengah. Nah, ayo. Ini sahabat hiruk lagi, Pak. Macam mana ini? Kemudian waqala amun Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas akhirnya menengahi. Baik, kalian datang dua orang ke sini. Satu orang kau datanglah menghadap Abu Talhah. Satu orang lagi nanti kau hadapkan dirimu kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Dua yang duluan masuk ke ruangan ini maka dia yang bertugas menggalinya. Atas izin Allah, para sahabat termasuk Sayyidina Abbas istikharah, Pak, sambil berdoa, ya Allah, berikanlah yang terbaik bentuk galian untuk Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba yang nongol duluan itu adalah Abu Talhah Zaid bin Sahal al-Ansori, Pak. Abu Ubaidah belakangan. Kalau seandainya yang datang Abu Ubaidah, berarti galian Nabi itu di tengah. Karena berhubung yang datang duluan itu Abu Talhah Zaid bin Sahal al-Ansori, berarti sepakat. Sahabat di tempat itu semua sepakat. Karena berhubung yang datang adalah Abu Talhah, maka kita persilahkan Abu Talhah untuk membuat galiannya. Jadi disepakati akhirnya bentuk cepurinya Nabi SAW itu model lahat, Pak. Walaupun kita nggak pernah melihat, ini kesepakatan konsensus para ulama berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Berarti bentuk liang lahatnya Nabi SAW itu berbentuk lahat. Jadi bukan asyaku. Nah, artinya apa? Dari keterangan ini para ulama mengatakan, ketika ada seorang meninggal, ayyuma afdol, mana yang paling afdol, apakah digali dengan model lahat sebagaimana Nabi SAW atau dibuat seperti tengahan, parit yang di tengah? Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab beliau mengatakan, wa ajma al-ulama'u an dafna fil lahdi wa fi syakki jaizani. Secara praktek Al-Imam An-Nawawi mengatakan sepakat ulama boleh dua-duanya diamalkan, Pak. Pakai lahat yang di tepi boleh, atau pakai syak yang di tengah juga boleh, yang membentang di tengah. Walakin ingkanat al-ardu sulbatan layanhar au layanharu turabuha falahdu afdol. Jikalau tanah itu keras dan tidak gampang runtuh, maka menguburkan mayat dalam kondisi bentuk cepuri liang lahat, maka hukumnya lebih utama, Pak. Jadi kalau digerowong agak ke pinggir gini, terus dia nggak rontok gitu, itu membuat bentuk lahat di pinggir itu lebih utama. Akan tetapi wa ingkanat rihwatan
tanharu turabuha, apabila tanah itu tanah pasir, Pak, kalau dikowok begini ke pinggir itu selalu runtuh, maka fasyakku afdal, maka membuat galian di tengah itu lebih utama dibanding asal dia ngeruk di pinggir ini diglowong langsung amblek lagi, diglowong amblek lagi. Maka menguburkan di tengah afdalu, itu lebih utama dibanding membuat di pinggir. Itu kalau tanahnya lembut atau tanahnya rikhwah. Tetapi kalau tanahnya itu adalah sulbah, tanah yang keras, maka para ulama sepakat bahwa membuat galian lahat itu paling disukai dan paling utama. Kenapa? Nabi dikuburkan dalam bentuk liang lahat yang seperti itu di pinggir, Pak. Dan ini siapa yang menggali? Yaitu adalah sahabat radhiyallahu an, Abu Talhah. Beliau orang Ansor, orang ahli Madinah, yang cara menggali kuburnya memang sudah masyhur di Madinah, itu digali di sebelah pinggir. Nah, Abu Ubaidah bin Jarrah itu kalau gali kubur itu di tengah. Nah, kemudian siapa yang memasukkan jenazah beliau, kemudian seperti apa prosesinya, kemudian kejadian-kejadian ketika beliau dimasukkan jasad ke dalam liang lahat, insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, karena sebentar lagi sudah masuk waktu syuruk. Dan sebelum kita tutup dengan doa kifatul majlis pada bab pada pagi hari ini, yaitu mengkafani jasad Nabi SAW dan menyiapkan penggalian tempat di mana beliau dikuburkan, dan siapa orang yang bertugas menggali makam beliau, dan kemudian di manakah letak posisi di mana Nabi SAW dimakamkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Demikian keterangan uraian pada pagi hari ini yang kami ambil dari rujukan beberapa kitab sirah, termasuk As-Sirah An-Nabawiyah li Imam Ibnu Hisam, kemudian Dalailun Nubuwah yang ditulis dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahmatullahi alaih, dan kitab-kitab sirah yang lainnya. Wallahu alam bisawab. Man arada soal fal yusir bisyababati. Ada yang bertanya, silakan. Enggak. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz izin menyampaikan pertanyaan dari salah satu jamaah yang menyimak kajian kita secara online, dari Bapak Daud Al-Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, semoga Ustaz senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Wa iyyakum kadzalik. Ustaz, saya mau nanya, siapa saja yang memandikan jasad Rasulullah SAW? Beliau dikemanakan? Apakah ada yang mengambil atau terbuang saja? Demikian Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama bahastu fi liqa'il madhi, sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, orang yang mendapat wasiat untuk memandikan atau memimpin tanggung jawab memandikan jasad Nabi SAW, dalam riwayat ada 5 orang, dalam riwayat ada 6 orang. Yang bertanggung jawab Sayyidina Ali bin Abi Thalib, walaupun hadisnya tidak sahih, tapi para ulama ahli sejarah memasukkan dalam kitab-kitab sirah mereka. Jadi yang memangku tubuh Nabi, jasad Nabi, itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, karamallahu wajhah. Jadi tubuh Nabi dipangku beliau, kepala beliau disandarkan di dada beliau. Nah, orang yang membantu pemandian Nabi SAW pertama amun Nabi Sayyidina Abbas radhiyallahu an. Kemudian dibantu 2 anaknya, Sayyidina Qausam bin Abbas. Nah, kemudian dibantu Maulan Nabi SAW, di antara yang membantu itu budak laki-lakinya Nabi SAW. Jadi Sayyidina Abbas, Sayyidina Fadl bin Abdullah, Sayyidina bin Abbas, Sayyidina Qausam bin Abbas, ini saudaranya Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Dari riwayat ini Sayyidina Abdullah tidak ikut memandikan. Sayyidina Abbas dibantu 2 anaknya yang lain, Sayyidina Fadl bin Abbas, Sayyidina Qausam bin Abbas. Nah, dibantu Maulan Nabi SAW, dibantu salah seorang budak Nabi SAW yang beliau bertugas menyiramkan air. Nah, Sayyidina Abbas membantu membolak-balikkan jasad Nabi SAW. Jadi 5 orang yang masyhur. Ada yang mengatakan 6, tapi ada qaul yang mengatakan 5. Terus airnya kemana? Wahtalafa al-ulama. Ada yang mengatakan hilang di telan bumi, ada yang mengatakan menguap. Yang menguap ini hadisnya dhaif sekali, bahkan ada yang mengatakan mungkar. Yang saya sebutkan kemarin,
air sisa pemandian Nabi itu menguap terus naik ke langit bersamaan dengan awan bergumpal-gumpal, terus kemudian intasyarat ala jami'il buldani wal aktor. Ada ulama yang mengatakan terus sisa pemandian Nabi itu berkumpul dengan awan-awan di langit menyebar seluruh bumi. Nah, ketika ia jatuh bersamaan dengan air hujan, maka tempat itu pasti menjadi masjid. Tetapi kaul ini diperselisihkan oleh para ulama, bahkan ada yang mengatakan ini mungkar, makdzubun, bahkan dikatakan itu satu berita atau berita dusta. Cuman para ulama sebagian ada juga yang menyebutkan seperti itu. Nah, kaul yang masyhur itu menetes ke bawah, jadi tidak ada yang aneh pada sisa air Nabi SAW. Jadi langsung menetes ke bawah aja. Dan ketika memandikan itu tidak banyak, dia 7 girbah tempat air kecil dari bi'ru gors atau gors, atau dari sumur gors yang di Kuba, sumur asli miliknya Nabi SAW yang ada di sebelah timur, apa kalau dari Masjid Kuba itu timur laut ya Pak, sebelah sana. Ini kan timur nih, barat ke barat. Jadi sebelah timur laut, timur daya apa? Saya kurang paham. Jadi ke arah selatan dari Masjid Kuba itu posisi bi'ru gors, sumur yang airnya memang wasiat Nabi SAW. Beliau ingin sab'atu gorf, beliau minta 7 girbah, dan itu dari sumur gors, dan itulah yang dipakai untuk memandikan Nabi, dan airnya tetap menetes ke bawah. Adapun riwayat yang masyhur wallahu alam, karena ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Baik, demikian wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak, silakan. Ibu-ibu barangkali. Nggih, monggo silakan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tullah. Nyuwun pangapunten Pak, badhe nyuwun pirsa. Nggih, monggo. Kain kafan yang dipergunakan untuk mengkafani Rasulullah itu apakah sudah disediakan jauh-jauh hari atau mendadak waktu itu juga beli? Yang kedua Pak, bagaimana hukumnya kaum muslimin menyediakan kain kafan sebelum meninggal, maksudnya disimpan di rumah? Matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lam yujad, tidak dijumpai dalil yang warid, yang sabit mengenai apakah sahabat itu memiliki kebiasaan nyimpen kain kafan. Maksudnya begini, kalau kita kan babul khairat Pak Ji ya, biasanya babul khairat itu ada kain, ada minyak wangi, ada kapur baru, satu tumpuk. Nah, jadi kalau ada orang meninggal, kita nggak susah nyarinya. Nah, kalau dilihat dari riwayatnya, kain yang dipakai oleh para sahabat untuk mengkafani jasad Nabi yang mulia itu saubun, satu baju abyad atau bit yang putih. Sahuliyah al-kursufiyah, ini maksudnya apa? Kain itu buatan Yaman, diimpor dari Yaman. Jadi kalau tidak disediakan dulu, kayaknya kalau nunggu ngambil dari Yaman kan berhari-hari nih Bu. Dari konteks mafhum mukhalafahnya kita bisa melihat dari riwayat ini, yang dipakai mengkafani jasad Nabi kain yang dibuat tenunan ya Yaman. Berarti kain ini sudah ada di Madinah sudah lama. Berarti sudah disiapkan kalau begitu. Kenapa? Kalau seandainya kain itu baru diusahakan, telepon dulu bawahnya. Kalau sekarang minta ngantar sahabat ke Yaman, loh Yaman Madinah ini jauh ya Bu. Jadi bisa dipahami mungkin kemungkinan dari kisah ini sahabat atau Masjid Nabawi atau di kalangan sahabat itu sudah menyimpan kain putih yang biasa dipakai untuk mengkafani mayit. Tapi kalau redaksi hadis yang sahabat menyimpan itu tidak dijumpai. Tapi kalau di redaksi bahwa Nabi dikafani dengan kain Yaman, berarti tentu kain itu sudah ada di Madinah. Karena kenapa? Karena kalau nunggu dari Yaman datang, berarti lama prosesnya. Nah, itu pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya mempersiapkan tajhizul kafan? Bolehkah kita mempersiapkan kain kafan? Boleh Bu. Untuk kematian kita maksudnya kan? Boleh. Bahkan kami juga, ulama-ulama kami sepakat ala jawazi tajhizil kafan, bolehnya mempersiapkan kain kafan untuk diri kita.
Nah, ada yang tabarruk, termasuk yang diperbolehkan. Kalau kita pengen berkahnya kain itu, ada yang mengajarkan kain itu kita lipat, kita bawa ke masjid, jadikan alas untuk sholat, Pak. Belikan kain putih, kemudian lipat sepanjang sajadah, jadi pakai untuk sholat tiap hari 5 waktu. Walaupun ini juga ulama berbeda pendapat. Nah, riwayat ini kita lihat sebagaimana mafa'alaha Abul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Ketika beliau menjelaskan tentang sir rahasia kain kafan. Nah, kemudian Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali Atusi, adiknya Imam Ghazali. Dan ini riwayat dikatakan oleh Al-Imam Al-Yafi'i dalam beberapa riwayat dikatakan. Jadi Imam Ghazali itu ketika sebelum meninggal, beliau sudah lama menyiapkan kain kafan. Ini penjelasan adik beliau Imam Ahmad Al-Ghazali. Bahkan 3 hari sebelum wafat, beliau sudah berpesan tukang gali kubur. Jadi menyiapkan galian kuburnya. Nah, 1 hari di hari yang diwafatkan itu Imam Ahmad, beliau menjelaskan keadaan kakaknya. Jadi pagi hari itu dia minta, ambilkan untukku kain kafanku, kata Imam Ghazali. Maka Imam Ahmad adiknya mengambilkan, dan aku lihat ra'aitu, aku melihat kakakku atau Imam Ghazali menciumnya. Kain kafan itu diletakkan di kedua matanya. Jadi kain kafan yang dilipat itu diletakkan di kedua matanya, terus dicium sambil beliau mengatakan begini, sami'na wa ata'na bi khuduril malak. Ya Allah, saya dengar, saya taati dengan kedatangannya malaikat maut. Kapanpun dia datang, maksudnya dia sudah siap begitu. Dan itu sebelum itu beliau sholat sunnah. Setelah sholat subuh dia berbaring sampai mendekati waktu syuruk, sampai waktu setelah lewat syuruk maka beliau meminta diambilkan kain kafan. Setelah itu beliau cium, kemudian beliau berbaring di atas lambung kanan. Ini Imam Ghazali. Setelah itu beliau ditanya oleh para murid-murid beliau, ya Syekh, ausini bi, wasiatkan kepadaku, wasiatkan sesuatu kepadaku, sehingga dengan wasiat itu aku bisa husnul khotimah, bisa istiqomah. Apa kata Imam Ghazali sebelum wafat? Alaikum bil ikhlas, jadilah kalian orang yang ikhlas. Hanya itu Syekh, iya, alaikum bil ikhlas. Setelah itu beliau tidak mengucapkan apa-apa kecuali mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian beliau wafat. Itu Imam Ghazali. Jadi dari riwayat ini para ulama yang mengamalkan seperti itu. Cuman kalau kita takut, ya tak usah, Bu. Karena kan mengharap kematian ini juga tidak diperbolehkan. Karena orang iman ini panjang umurnya semakin baik keberadaannya. Kenapa? Semakin panjang semakin banyak kebaikan. Jadi jangan meminta mati. Kenapa? Orang beriman ini kalau umurnya panjang maka banyak kebaikan. Jadi doa minta kematian itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau niatnya untuk tanbih, tahdhir, maka boleh, Pak. Asal dia masuk ke kamarnya ada kain kafan di situ. Asal dia mau marah ke suaminya, ditengok kain kafan. Awak marah Pak tadi? Hah? Awak takut waktu awak marah malaikat Israel datang, su'ul khotimah, Pak. Tak jadi marah dia. Kalau masih tak mempan lagi, letak batu nisan depan pintu, Pak. Boleh, Pak. Kasih nama innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tulis nama kita, tanggal lahir, tanggal wafatnya kosongin. Asal dia nak buat sesuatu yang kurang baik, ditengok batu nisan nih. Awak nak marah-marah sama istri, batu nisan dah siap. Kalau perlu sandengkan, Pak. Buat jam dinding yang bentuknya itu cepuri, Pak. Jam dindingnya bentuknya seperti ini, batu kijing yang dipasang di kubur itu. Nak bangun subuh atau tak nih? Berangkat gak ke masjid? Kalau tak berangkat nih, jadi nengok kuburan. Apakah boleh? Boleh, sah-sah aja. Dan tidak ada dalilnya seperti itu sebetulnya. Itu hanya untuk memotivasi. Istri tak berani pula masuk rumah, Pak. Asal dia banyak masuk rumah, tak mau dia minta pulang ke rumah orang tuanya. Nah, kalau yang kayak gitu jangan dibuat. Jadi ini hanya sekedar keterangan dari para ulama-ulama kita. Boleh kalau itu
termasuk kaifiat cara di mana ulama itu ingin mengingat kematian. Ya boleh Bu kalau seperti itu selama umur kita udah 70, 80, rambut udah berubah, tak masalah nyimpen kain kafan. Tapi kalau ke umur-umur saya ini yang 34 ini ya kayaknya jangan dulu, 43 bukan 34. Jadi kalau 43 Pak Haji yang masih 50 jangan nyimpen kain kafan Pak, karena kurang baik. Takutnya kalau orang Jawa bilang ngalup, minta segera dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaiknya tak usahlah kain kafan, kain-kain yang lain aja. Beli kain putih tapi jangan niatkan kain kafan. Niatkan kain untuk untuk Allah gitu. Karena kalau niatnya kain kafan nanti ingatnya mati terus, mati apalagi musim corona gini Bu ya. Jadi akhirnya mengecil pikirannya, akhirnya was-was, mati betulan akhirnya. Padahal mati itu kalau orang beriman maka sebaiknya mintalah umur panjang, karena dengan umur panjang itu insya Allah semakin banyak kebaikan yang bisa kita lakukan untuk agama ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup aja. Hatanallahu wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.